Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya atas nama Nur Awalia Rahman. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Perkenalkan, nama saya Rahman Mulana. Perkenalkan, nama saya Fira Almadana. Dan perkenalkan, nama saya Suci Pratista Rahman. Proses perumusan Pancasila pada era kemerdekaan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang kemunculannya sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Proses perumusan Pancasila diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, biasa disingkat dengan sebutan BPUPKI. BPUPKI adalah organisasi yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sekaligus dengan syarat yang harus dipenuhi sebagai dasar negara Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI, Pancasila berhasil dirumuskan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan menghasilkan dasar negara Indonesia sebagai hasil sidang pertama. Lalu sidang kedua dilaksanakan untuk berhasil mencetuskan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dengan selesainya sidang kedua dan dihasilkannya rumusan-rumusan tersebut. Maka berakhirlah BPUPK sebagai Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini kemudian dibubarkan dan sebagai kelanjutan dibentuklah badan baru yang bertugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sehari setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan menghasilkan keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan, pembukaan, dan hukum dasar negara sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya, dikenal dengan nama UUD 1945 yang di dalamnya memuat dasar negara. Yang kedua, penetapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNP. Dikenal sebagai ketika terbitnya buku berajuk Lahirnya Pancasila, Bung Karno mengembleng dasar negara tahun 1945. Pada tahun 1949 terjadi perubahan konstitusi, yakni dari UUD Negara Republik Indonesia yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadi Konstitusi RIS bagian Mukadimah. Konstitusi RIS 1949 memuat dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Keempat, kerakyatan. Kelima, keadilan sosial. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dinamika Pancasila pada masa Orde Lama. Periode Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966, yakni kepemimpinan Presiden Soekarno yang ditandai dengan kembalinya berlakunya Undang-Undang 1945 yang melalui dekret Presiden. Periode ini juga dapat disebut sebagai periode demokrasi terpimpin. Insinyur Soekarno memberikan pemahaman Pancasila sebagai landasan ideal dan pemerintahan yang berdasar pada Undang-Undang 1945 sebagai landasan struktural dan tujuan revolusi Indonesia. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Insinyur Soekarno memberikan kerangka berpikir atau paradigma sebagai USDEK. Jadi USDEK ini adalah singkatan dari Undang-Undang 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian nasional.
Dinamika Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru dimulai pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sekitar tahun 1966 sampai 1998. Pada masa itu, Presiden sebelumnya yaitu Presiden Soekarno memberikan kewenangan penuh terhadap Presiden Soeharto untuk memulihkan kembali Indonesia dan mengamankan kembali Indonesia setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI. Pada surat perintah 2 bulan Maret tahun 1966. Orde Baru ini lahir atas penyimpangan pemerintahan sebelumnya, di mana pemerintah sebelumnya dianggap tidak mempraktikkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Dasakom dan Usdek memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa dan negara. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden Soeharto untuk memulihkan kembali Indonesia adalah upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya Pancasila sebagai pemahaman hidup dan falsafah bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana yang telah dikatakan dalam sidang DPR GR tanggal 16 Agustus tahun 1967 yang mengatakan mempertahankan wujud dan memurnikan Pancasila adalah tujuan dan fungsi dari Orde Baru itu sendiri. Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mempertahankan dan memperkuat Pancasila, yang pertama adalah Simposium Universitas Indonesia tahun 1996 yang mengatakan bahwa yang membahas mengenai sidang ideologi yang membuat simpulan Pancasila kerel sejati. Yang kedua, pada tahun 1966 dibuatlah TAP MPR nomor 20 tahun 1996 yang membahas mengenai pemerintahan dan perundang-undangan Indonesia yang diatur oleh Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, pada tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 12 tahun 1968 yang membahas mengenai pembacaan dan penulisan Pancasila haruslah sesuai yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, pada tahun 1973 telah ditetapkan TAP MPR nomor 4 tahun 1973 yang membahas mengenai garis besar haluan negara Indonesia yang berusaha untuk mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang adil dan makmur. Yang kelima, pada tahun 1978 telah ditetapkan TAP MPR nomor 2 yang membahas mengenai Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup bangsa dan negara. Bukan hanya itu, akan tetapi sebagai nilai-nilai moral yang harus diikuti oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, pada tahun 1985 telah dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 8 yang membahas mengenai keorganisasian kemasyarakatan yang harus sesuai dengan yang apa Pancasila, yang ada pada Pancasila. Dan pada saat masa itu pula banyaknya terjadi krisis-krisis yang ada di Indonesia, salah satunya krisis ekonomi. Dan pada saat itu pula maraknya kasus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadikan masa Orde Baru ini telah dianggap gagal. Dan pada saat itu pula Presiden Soeharto diturunkan dan langsung digantikan oleh wakilnya yaitu Presiden B.J. Habibie. Baik, saya akan menjelaskan Pancasila pada era reformasi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya reformasi adalah perubahan yang terjadi pada suatu masa. Era reformasi dimulai pada tahun 1998, dimulai pada masa Soeharto lengser dari jabatannya. Era reformasi lahir dengan semangat menghapuskan pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, dan juga melakukan reformasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tuntutan pada era reformasi, yang pertama mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI, yang ketiga penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat otonomi daerah, yang kelima kebebasan pers, dan yang keenam adalah mewujudkan kehidupan yang berdemokrasi. Adapun ekses atau hal yang berlebihan pada era reformasi adalah anggapan bahwasanya segala sesuatu yang berasal dari Orde Baru adalah hal yang menyimpang dan harus dihapuskan, dan termasuk dalamnya adalah Pancasila. Akan tetapi, era reformasi tidak alergi terhadap Pancasila. Justru dengan semangat era reformasi ingin mengembalikan dan juga menegaskan bahwasanya Pancasila adalah dasar dari negara Republik Indonesia.
akan tetapi tidak dapat dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dewasa ini dapat kita lihat bahwasanya Pancasila kembali diwacanakan sebagai pemikiran yang akademis atau dalam dunia pendidikan dan juga politik kenegaraan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya di era reformasi yang pada awalnya mendiskreditkan Pancasila, pada perkembangan selanjutnya mulai kembali dapat menerima Pancasila. Sekian. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything sucks. Just kidding. Everything is great. No, really, I haven't thought about my